Nah, sebelum lanjut ke video, kali ini saya mau iklan dulu. Selama 10 tahun, nanti April saya 10 tahun bersama Ginjal, saya sudah membuat 3 buku. Ini buku yang pertama, ini buku yang kedua, dan ini buku yang ketiga. Nah, ini semua 3 buku ini saya buat dengan mencetak sendiri, masarin sendiri gitu. Buku ini berjudul The Incredible Houseboy atau Si Menakjubkan Bocah Selang. Buku ini saya buat tidak seperti buku novel struggling melawan penyakit yang lain. Saya kemas seperti superhero agar tidak membosankan dan lebih menarik gitu. Selengkapnya sinopsisnya ada di deskripsi, bisa dicek. Terus kalau ada mau pesan, ada langsung kontak aja ke nomor yang sudah tercantum di situ, oke? Oke, langsung ke video kali ini. Saya akan menjelaskan seperti ada yang sudah lihat di thumbnail, bagaimana saya selama 10 tahun bertahan bersama Ginjal ini. Berikut tips dan trik dari saya, salah satunya untuk tetap semangat, sehat, stabil. Sehat, stabil, semangat. Oke, check it bro. Bucket list atau keranjang, daftar keranjang. Sebenarnya saya sudah lama nonton film ini, film yang diperanin sama Jack Nicholson dan Morgan Freeman. Udah film lama sih ini, cerita tentang 2 sahabat kakek-kakek gitu yang udah divonis kanker paru-paru. Nah, si Jack Nicholson ini berperan sebagai Edward dan Morgan Freeman sebagai Carter. Nah, si Edward ini divonis sama dokter umurnya tinggal beberapa bulan lagi gitu. Si Carter sama divonis beberapa bulan lagi gitu. Kemudian singkat cerita, Edward dan Carter ini kan berteman ya, karena satu rumah sakit gitu. Edward ini dia lebih ke depresi, putus asa menghadapi kanker paru-paru ini, sedangkan si Carter itu lebih santai, semangat gitu, nggak terlalu pusing ngadepin penyakit ini gitu. Nah, singkat cerita, akhirnya Edward tahu bagaimana kenapa Carter bisa santai gitu ngadepin penyakit ini gitu. Ternyata Carter banyak membuat keinginan sebelum mati gitu, atau itu bahasa harfiah dari bucket list gitu. Nah, keinginan sebelum mati ini Carter tulis, dan akhirnya Edward tulis juga gitu. Bedanya Carter hanya menulis, sedangkan Edward bisa mewujudkannya karena si Edward emang orang kaya gitu. Karena Edward dan Carter ini bersahabat, akhirnya satu persatu diwujudkan, dari mulai hal-hal yang tidak mungkin gitu, kayak terbang ke kutub utara, terus naik Harley di tembok besar Cina, terus ke Taj Mahal gitu ya. Taj Mahal mungkin traveling kali ya, dan sebagainya gitu. Kalau ada yang penasaran, nonton aja filmnya. Nah, kenapa saya bercerita tentang film ini dahulu? Film ini menginspirasi saya untuk membuat bucket list juga, keinginan sebelum saya mati, keinginan yang saya ingin wujudkan sebelum saya mati gitu. Karena dengan adanya tujuan, karena dengan adanya goals, kita jadi lebih semangat untuk jalani hidup gitu. Itu yang memacu untuk menjaga tubuh kita untuk tetap stabil, sehat gitu. Karena untuk mewujudkan hal-hal tersebut ya kita tetap harus sehat gitu. Hal-hal yang saya lakukan, saya di buku yang pertama saya sudah tulis, saya sudah ceritakan di buku yang pertama hal-hal yang ingin saya lakukan sebelum saya mati. Terus bucket list ini masih terus berlanjut sampai sekarang. Kadang saya masih sering nulis di kertas kosong, saya ingin ngelakuin ini, saya ingin ngelakuin itu gitu. Hal ini sebenarnya nggak terlalu sulit gitu. Yang sulitnya itu bagaimana merubah mindset kita kalau misalnya hal tersebut tidak
tidak tercapai dan kita tidak kecewa, karena memang ini kita buat untuk memicu kita untuk ke hal yang positif gitu. Bukan berarti ini harus terwujud, tapi kalau misalnya tidak terwujud malah jadi kecewa, bukan itu gitu. Jadi ya tulis aja gitu apa yang kita buat. Ya caranya ya ambil aja kertas, pulpen, kita tulis aja, nggak usah banyak-banyak, 10 hal aja. Nah, 5 hal yang mudah dan 5 hal yang sukar gitu. Ya contohnya saya yang sampai sekarang masih belum bisa diwujudkan, menunaikan rukun Islam yang kelima gitu, naik haji gitu, belum. Ya udah, saya tulis aja dulu gitu. Tapi ada juga yang paling mudah, misalnya ingin merasakan batagor di SD lagi gitu, masih dagang nggak ya gitu. Dan akhirnya saya ngedatangin waktu itu, udah lama, waktu awal-awal 2014 kayaknya saya ngedatangin si Mang itu, ternyata masih dagang gitu. Kalau sudah selesai coret dan bikin lagi gitu. Yang mudah-mudah di buku itu saya nyeritain tentang bagaimana saya mewujudkan keinginan saya untuk melihat matahari terbit di bukit gitu, atau berendam air panas yang gampang-gampang. Terus banyak sih sebenarnya yang ingin saya lakukan, cuman hanya beberapa yang saya tulis gitu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dengan adanya keinginan-keinginan sebelum kita mati yang kita tulis, kita jadi terpacu untuk mewujudkan hal-hal tersebut, terpacu untuk lebih sehat, untuk menahan minum untuk yang ade gitu, untuk menjaga makanan untuk yang capede, dan seterusnya gitu. Karena saya sangat percaya jiwa yang bahagia adalah raga yang sehat kemudian gitu. Hal-hal sebelum mati yang ingin diwujudkan, bila sudah terwujud, jiwa kita akan semakin bahagia dan raga kita akan semakin sehat gitu. Dan selain itu, kalau misalnya ada tujuan, hidup kita akan lebih berarti. Ya, sudahlah sampai sini, sudahlah lagi. Ya sudah, sampai sini aja video saya yang singkat, jelas, padat mungkin. Bila ada yang masih ingin sharing seputar apapun, seputar yang kamu rasain, tinggal di komen. Terus jangan lupa sinopsis 3 buku saya ada di deskripsi. Pemesanan bisa langsung kontak nomor yang ada di bawah. Terus jangan lupa tetap semangat, tetap stabil, tetap sehat, batasi, imbangi, nikmati. Ingat sekali lagi, jiwa yang bahagia adalah raga yang sehat kemudian. Dadah.